Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran IPAS untuk kelas 6 kurikulum Merdeka. Kita akan sama-sama belajar di bab 6, yaitu gawat, benarkah energi di bumi akan habis? Di bagian topik A, yaitu apa jadinya jika tidak ada energi? Nah anak-anak, pembahasan kita kali ini ada di halaman 143 sampai dengan 148 di buku kalian. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Mari kita mulai. Wah, bahaya nih. Kita tidak bisa nonton TV kalau listrik padam. Nah, kita bisa lihat ya, ini adalah pemadaman listrik di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Nah, di bab 6 ini anak-anak, gawat, benarkah energi di bumi akan habis? Pada bulan Agustus 2019, pernah terjadi pemadaman listrik di 3 provinsi Indonesia secara bersamaan, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten selama 3 hari berturut-turut. Peristiwa ini membuat 21 juta rumah, gedung, dan pabrik tidak mendapatkan pasokan listrik dan diperkirakan menimbulkan kerugian triliunan rupiah. Sarana transportasi seperti kereta listrik dan bandar udara tidak dapat digunakan. Media telekomunikasi dan industri pariwisata juga terkena imbasnya. Banyak aktivitas yang terhambat, bahkan terhenti, akibat tidak adanya pasokan listrik. Nah, pernahkah kalian mengalami kondisi serupa? Bagaimana jika hal itu terjadi lagi untuk waktu yang lama? Apa yang bisa kita lakukan bersama-sama? Nah, adapun tujuan pembelajaran di topik A kali ini, yaitu anak-anak diharapkan mampu memahami pentingnya peran energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang yuk kita menjawab beberapa pertanyaan esensial yang ada di sini. Nah, sekarang kita mulai dari nomor 1. Kakak akan bantu ya. Apa peran energi bagi kehidupan kita? Nah, jawabannya yang pertama, energi sebagai penggerak tubuh manusia, yaitu energi otot. Yang kedua, energi cahaya matahari membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Peran yang ketiga, yaitu energi adalah sumber bahan bakar alat transportasi. Yang keempat, sumber energi atau perannya yaitu membantu manusia berkomunikasi dan mempermudah mencari informasi dengan adanya perubahan energi listrik pada komputer maupun telepon pintar. Yang nomor 2, mengapa energi sangat penting bagi kehidupan? Jawabannya, karena energi sangat dibutuhkan untuk membantu kita melaksanakan semua aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bangun tidur, mandi, sarapan, bersekolah, ataupun bekerja. Semua aktivitas membutuhkan energi, sehingga energi sangat penting bagi kehidupan kita. Yuk kita ke pembahasan. Nah anak-anak, seandainya di rumah kalian tiba-tiba lampu padam, aktivitas apa saja yang tidak bisa kalian lakukan? Nah, ketika tidak ada energi listrik, tentu kita akan kesulitan melihat di malam hari. Selain itu, kita tidak bisa menggunakan perangkat listrik seperti televisi, lemari pendingin, AC, telepon genggam atau HP, pompa air, lampu, laptop, ataupun komputer. Tak hanya itu, ketika tidak ada energi listrik, maka kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain menggunakan jaringan seluler, dan kita pun tidak bisa menggunakan koneksi internet. Hal ini disebabkan semua perangkat komunikasi termasuk satelit dan menara pemancar membutuhkan energi listrik agar dapat berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya, tapi apakah memang semua energi hanya berasal dari energi listrik? Sebenarnya tidak. Justru 64,5% energi listrik yang kita peroleh didapatkan dari energi fosil. Kak, apa sih energi fosil?
Nah, energi fosil adalah energi yang didapatkan dari minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Minyak bumi, batu bara, dan gas alam dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik melalui pembangkit listrik. Energi listrik yang dihasilkan akan dialirkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Selain dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik, energi fosil juga digunakan untuk keperluan transportasi. Sepeda motor, mobil, bus, kereta, kapal, dan pesawat terbang menggunakan bahan bakar fosil agar dapat berfungsi. Jadi, energi sangat dibutuhkan untuk membantu kita melaksanakan semua aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari bangun tidur, mandi, sarapan, bersekolah atau bekerja, makan siang, bertemu teman, membaca, menonton televisi, menelpon teman, sampai kita tidur, semuanya membutuhkan yang namanya energi. Nah, selanjutnya di bagian mari mencoba ini 1 jam tanpa listrik kalian akan lakukan bersama guru dan teman-teman kalian ya. Di sini juga lakukan bersama. Kalian akan diminta untuk 1 hari tanpa listrik. Nah, sekarang kita ke bagian mari refleksikan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang wajib kalian jawab. Untuk itu, yuk kakak akan bantu. Kita mulai dari nomor 1. Menurut kalian, bagaimana peran energi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jawabannya yang pertama, peran energi adalah sebagai penggerak tubuh manusia, yaitu energi otot. Peran yang kedua, yaitu energi cahaya matahari, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Peran energi yang ketiga, yaitu sumber bahan bakar alat transportasi, yaitu sepeda motor, mobil, bus, kereta, kemudian kapal terbang atau pesawat, dan yang lainnya. Dan peran yang keempat yaitu energi membantu manusia berkomunikasi dan mempermudah mencari informasi dengan adanya perubahan energi listrik pada komputer ataupun HP atau telepon pintar kalian juga. Kita lanjut nomor 2. Apa saja kemudahan yang manusia dapatkan dari adanya energi listrik? Jawabannya, dengan adanya energi listrik yaitu alat elektronik memberikan kemudahan bagi manusia untuk melakukan banyak hal. Membantu manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari seperti penerangan, alat komunikasi, menyimpan makanan dalam lemari es, dan lain sebagainya. 3. Apa yang terjadi jika kita kesulitan mendapatkan energi? Jawabannya, tentunya aktivitas manusia pasti akan terhambat. Tidak ada penerangan, kemudian mempersulit komunikasi jarak jauh, tidak bisa menyimpan makanan dalam jangka waktu yang lama, atau bisa juga yang lainnya. Yuk kita belajar lebih lanjut mengenai bentuk energi. Nah, di aktivitas sebelumnya, kita sudah memahami bahwa energi sangat penting untuk membantu menjalani aktivitas sehari-hari. Untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, kita lebih sering menggunakan sumber energi listrik dan sumber energi fosil. Padahal sebenarnya ada banyak sekali bentuk energi selain energi listrik. Yuk kita pelajari satu persatu. Nah, energi lainnya selain energi listrik dan fosil yaitu yang pertama ada namanya energi mekanik. Apa sih Kak energi mekanik? Energi mekanik adalah energi yang terlibat dalam suatu proses pergerakan mekanis. Contohnya, energi yang terlibat ketika kita mendorong meja, menarik kursi, mengangkat meja, maupun yang lainnya. Itu dinamakan energi mekanik. Energi lainnya yang kedua yaitu namanya energi termal. Adalah energi yang berkaitan dengan perpindahan panas dari satu benda ke benda lainnya. Contohnya, energi ketika kita menghidupkan lilin, menyalakan kompor, memanggang daging, ataupun yang lainnya. Energi yang ketiga yaitu ada energi kimia. Adalah energi yang terlibat dalam suatu reaksi kimia. Contohnya, penggunaan energi fosil dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita menemukan kosakata baru anak-anak, yaitu ada kata termal. Artinya, suatu kondisi berdasarkan suhu dan udara. Yang keempat ada energi nuklir, adalah zat kimia yang bisa menghasilkan panas dalam jumlah besar. Energi panas yang dihasilkan nuklir ini bisa dipakai untuk menghasilkan listrik. Nah, perhatikan contoh gerakan jari tangan dan kaki ini. Nah, anak-anak, energi sangat berpengaruh keberadaannya dalam kehidupan manusia.
Energi tidak dapat dihilangkan atau dimusnahkan, melainkan dapat mengalami perubahan bentuk. Selain sebagai sumber listrik, peran energi sangat besar dalam kehidupan kita. Di antaranya yang pertama, penggerak tubuh manusia, yaitu energi otot. Nah, dengan energi otot, manusia dapat menggerakkan anggota tubuhnya, misalnya kaki untuk berjalan. Peran energi yang kedua yaitu sebagai energi cahaya matahari membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, ingatkah kalian mengapa fotosintesis sangat penting dan bagaimana peran tumbuhan sebagai produsen di bumi? Nah, peran yang ketiga yaitu sumber bahan bakar alat transportasi. Berbagai jenis alat transportasi dapat bergerak oleh bahan bakar fosil. Nah, peran energi yang keempat yaitu membantu manusia untuk berkomunikasi dan mempermudah mencari informasi dengan adanya perubahan energi listrik pada komputer ataupun telepon pintar. Nah, anak-anak, ketika misalnya saat ini anak-anak menggunakan telepon pintar atau HP mengaksesnya, nah kalian ini sudah dipermudah dengan adanya energi listrik. Jadi, dimanapun kalian berada, kalian bersekolah dimanapun, kalian bisa melihat video ini, bahkan belajar bersama. Nah, anak-anak, di bagian memilih tantangan ini, yaitu berburu energi, kalian akan lakukan bersama guru dan teman-teman kalian di sekolah ya. Nanti instruksinya dari ibu maupun bapak guru kalian di sekolah. Nah, sekarang kita lanjut ke berikutnya, yaitu apa yang sudah kita pelajari di topik A kali ini. Nah, yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan energi. Yang kedua, energi listrik membantu manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, seperti penerangan, alat komunikasi, menyimpan makanan dalam lemari es, dan sebagainya. Yang ketiga, energi fosil adalah energi yang didapatkan dari bahan bakar fosil, misalnya minyak bumi, batu bara, maupun gas alam. Dan yang keempat, energi fosil dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik melalui pembangkit listrik dan juga untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, inilah yang sudah kita pelajari di bab 6 topik A kali ini. Semoga dengan video pembelajaran ini, anak-anak lebih memahami lagi di materi ini. Kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya, sehat selalu, dan tentunya tambah semangat lagi belajar bersama channel Bimbel Online. Thanks for watching, see you next time, bye banana hebat. Jangan lupa cek daftar playlist ya untuk info materi lainnya jika kalian belum memahami. Disesuaikan nanti dengan kelas kalian masing-masing.